Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kalau saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita pakai kesempatan yang Tuhan beri untuk lebih lagi menyembah Dia, untuk lebih lagi memuji, meninggikan namanya. Saat ini kita mau memuji Dia, kita mau naikkan pujian terbaik kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Kami
kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang untuk menyembah Engkau. Kami membawa hidup kami sebagai korban syukur terbaik kami untuk-Mu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu,
penyembahanku. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami mau menyembah-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh menyembah Engkau. Itu semua anugerah-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami umat-Mu masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji Engkau, untuk dapat menyembah Engkau. Itu semua adalah bukti penyertaan-Mu, bukti kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Selamanya kami mau menyembah Engkau, selamanya kami mau memberikan persembahan terbaik kami dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati-Mu disenangkan lewat puji-pujian kami saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kami mau belajar lebih lagi, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersukacita, kita bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan kesempatan. Jangan lemah, ya. Jangan loyo saudaraku. Nah hari ini saya ingin menyampaikan tentang perhentian yang istimewa. Apanya istimewa saudara? Nah nanti kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dulu setiap dari kita, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang pandai, entah itu orang bodoh, entah itu tua, entah itu muda, tentu butuh yang namanya istirahat untuk menghilangkan rasa penat. Nah, tetapi secara rohani belum tentu kita menyadari akan hal ini. Nah, kita akan melihat sekarang di dalam kitab Ibrani 4 ayat 9 sampai yang ke-11. Ibrani 4 ayat 9 sampai 11, pastikan Bapak Ibu Saudara ada firman Tuhan, ada Alkitab. Ya, jadi bisa kita melihat bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. 11. Karena itu baiklah kita berusaha, ya, berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, di sini dijelaskan kita harus berusaha masuk, dan contohnya Tuhan sendiri memberi contoh bahwa Tuhan berhenti pada hari yang ke-7. Nah, sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar, ya, supaya kita bisa masuk dalam perhentian yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab kita memiliki satu perhentian yang istimewa, yang luar biasa. Kalau secara jasmani, secara fisik kita letih, ya kita istirahat, mungkin minum vitamin, tidur. Setelah itu kita segar kembali, ya, kita kuat kembali. Tapi kalau jiwa kita yang letih, bagaimana caranya supaya kita bisa disegarkan kembali? Nah, kadang-kadang
orang beriman gak sadar. Jiwanya sudah letih, sudah lesu, bebannya berat. Tapi gak mau menerima tawaran ini. Nah, sebab itu kalau kita masuk perhentian dalam hadirat Tuhan, maksudnya begini, supaya kita tidak jatuh. Ya, seperti teladan yang sudah diberitahukan di dalam Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Nah, supaya ngerti gitu loh saudaraku, ya. Dikatakan demikian dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, ya. Dalam Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapan Tuhan ada sukacita, ada kelegaan, ada kepuasan. Nah, kita melihat saudaraku, hal ini tergantung kita mau percaya atau tidak. Sebab Tuhan memberitahukan kepada kita. Kalau orang itu orang penting memberitahukan sesuatu, pasti beritanya penting. Ya, kalau mungkin orang itu orang kecil, tidak terpandang, dia memberitahukan sesuatu, mungkin kita bisa abaikan. Tetapi yang memberitahu ini adalah Tuhan. Berarti kalau kita percaya bahwa kita masuk dalam hadirat Tuhan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Nah, kesukaan seperti ini yang tidak akan kita dapati dalam dunia ini. Nah, sebab itu mari kita melihat waktu Tuhan memberikan hukum, 10 hukum kepada Musa, itu terdiri dari 2 loh batu. Loh batu yang pertama isi hukum yang pertama sampai ke-4 itu hukum manusia kepada Tuhan. Tapi hukum yang kelima dalam loh batu yang kedua itu hukumnya antara manusia dengan sesamanya. Nah, kalau kita melihat tentang hari Sabat ini di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8, saya berikan ayat-ayat, saudara bisa mencatat dan bisa diulang kembali nanti. Dikatakan demikian Keluaran 20 ayat 8, ingatlah. Berarti ada sesuatu yang penting, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi setelah kita ingat, kita menguduskan. Haleluya. Sebab apa saudaraku? Sebab apa? Nah, tanpa kekudusan, kita gak mungkin bisa menikmati Sabat yang sebenarnya. Sabat yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau merasakan ketenangan, merasakan satu persekutuan dengan Tuhan, mau tidak mau, kita harus bersekutu dalam kekudusan. Sebab Tuhan itu kudus. Nah, kita melihat dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Satu orang bisa dekat dengan Allah dan merasakan ketenangan, berarti ada satu hubungan yang manis. Tetapi kalau orang itu hidup dalam dosa, waktu dia mau dekat dengan Tuhan takut. Lari, saudara, lari. Nah, kita akan melihat di dalam Yesaya 28 ayat 12 sampai 13. Ini satu pernyataan Tuhan, satu tawaran Tuhan kepada umatnya demikian. Yesaya 28 ayat 12 sampai 13. Dia yang telah berfirman kepada mereka, perhatikan, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Apa kata mereka? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Akibatnya apa? Nah, kita akan melihat di ayat yang ke-13. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini
harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Jadi saudaraku, satu orang kalau dia tidak mau masuk dalam perhentian, maka ada konsekuensi yang lain. Dia akan mengalami hal-hal yang di dalam ayat 13 yang sudah kita baca. Sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Ya, kan rugi. Kalau kita diberi tawaran yang bagus, nih, kamu pilih. Yang ini seperti ini. Yang ini seperti ini. Tentu kita pilih yang baik, saudara. Yang menguntungkan kita. Firman Tuhan jelas memberitahu kepada kita, ayo masuk dalam perhentian. Ternyata mereka tidak mau. Nah, jiwa yang letih lesu itu mudah sekali timbul persungutan. Seperti peristiwa dalam bangsa Israel. Sampai dicatat oleh Tuhan supaya kita tidak mengikuti teladan mereka. Persungutan, kemarahan, dan seterusnya. Sebab hatinya dibiarkan kosong. Hati ini gak bisa, saudara. Diisi dengan perkara-perkara yang dari luar masuk ke dalam gak bisa. Perhentian itu membuat satu sukacita kita mengalir dari dalam keluar. Ya. Nah, kalau sudah timbul kemarahan, sukacitanya hilang, damai sejahteranya hilang. Bahkan Tuhan berkata, di antara suami istri, kadang-kadang kemarahan itu bisa bermalam. Tanpa kita sadari bermalam. Nah, ini yang berbahaya. Sebab apa? Tuhan berkata, biar kamu marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Sebab kalau kita marah sampai matahari terbenam, artinya kemarahan itu tersimpan. Dan firman Tuhan mengatakan Efesus 4 ayat 26 sampai 27, berarti orang tersebut memberi kesempatan, memberi tempat kepada iblis, rugi. Kalau secara jasmani, mungkin saya bertanya, siapa di sini mau memberi tempat kepada virus corona? Jelas kita tidak mau. Jelas kita tidak mau. Tapi secara rohani, kadang kemarahan itu dibiarkan. Dendamnya dibiarkan. Bencinya dibiarkan sampai bermalam. Tidak mau dituntaskan. Karena tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Karena tidak ada persekutuan. Haleluya. Nah, hal ini perlu diperhatikan. Coba saya akan bacakan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ketiga. Efesus 4 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Dan berusahalah ya, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Perlu, saudara. Sangat perlu. Nah, kalau hari ini ada di antara kita, khususnya jemaat yang saya gembalakan, kalau sedang mengalami sebuah kehidupan yang tawar, yang kering, yang gelisah, tidak ada damai, tidak ada sukacita, ya, masuklah ke dalam perhentian Tuhan. Ada kesukaan, ada kepuasan, percaya. Tetapi kuduskanlah hari Sabat. Jangan masuk dalam perhentian, tapi dosanya nggak dibuang. Kemarahannya nggak dibuang, nggak diselesaikan. Tidak mungkin kita mengalami kepuasan. Orang muda, kalau hari ini kita lihat mengalami hal-hal yang kering, kosong jiwanya, jangan lari ke tempat-tempat yang tidak benar. Mungkin ke diskotik, mungkin ke bar-bar dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, kelihatannya puas, kelihatannya sukacita, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, di dalam tertawa pun hati merana. Amsal 14 ayat yang ke-13. Amsal 14 ayat 13. Dikatakan demikian firman Tuhan, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan.
tertawa, tapi hatinya kosong, merana. Contoh yang jelas, perempuan Samaria, dia menikmati kesukaan dosa, tapi haus, makin haus. Waktu mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, supaya dia mengalami perhentian dengan Tuhan, Tuhan bongkar. Tuhan bongkar dulu dosanya. Bawa sini lakimu. Nah, waktu perempuan ini mengaku membereskan, Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Air yang aku berikan itu memancar terus. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan mengatakan engkau tidak akan haus lagi. Tidak akan haus lagi. Sama seperti satu orang mungkin haus, tapi diberi minum air garam. Kelihatannya segar. Waktu minum enak, tapi setelah itu makin haus. Itulah dosa. Tidak pernah memuaskan. Tidak pernah menyegarkan, saudara. Nah, sekarang kita melihat mengapa umat Tuhan diingatkan untuk memiliki perhentian. Perlu diingatkan, saudara. Ya, kalau seorang anak kecil diingatkan oleh orang tuanya, nak sudah makan belum? Nah, kalau sudah dewasa nggak perlu diingatkan lagi. Kalau dia merasa lapar, ya dia makan. Begitu juga di dalam kerohanian kita. Kalau kita dewasa, nggak perlu diingatkan lagi karena itu menjadi satu kebutuhan, ya, untuk kita mengalami satu perhentian. Nah, kita melihat pola kerja Tuhan sendiri seperti ini, saudara. Dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga, itu jelas dikatakan demikian. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaan yang telah dibuatnya. Tuhan sendiri perlu berhenti. Terlebih kita. Haleluya. Nah, di dalam perhentian ini, perhatikan tadi Kejadian 2 ayat 3. Allah memberkati dan menguduskan. Nah, ini dia. Kalau satu orang tidak mau memperhatikan Sabat, ada konsekuensinya. Ada akibatnya apa? Dihukum mati, saudara. Memang tidak secara jasmani, tapi nanti kita akan melihat. Ya, saya bacakan di dalam kitab Keluaran 35 ayat yang kedua. Keluaran 35 ayat yang kedua dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari kudus, pada hari yang ketujuh harus ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Begitu keras. Apa Tuhan kejam? Enggak. Supaya kita mengerti, menyadari, saudara. Secara jasmani ini tidak dikerjakan. Ya. Secara jasmani memang tidak dikerjakan. Tapi sadar enggak? Sadar tidak? Waktu kita tidak mengindahkan, melalaikan Sabat, hidup rohani kita seperti mati, kering, saudara. Tidak merasakan kebahagiaan, tidak mengalami sukacita. Ada satu kekeringan. Nah, saya akan tunjukkan. Kalau satu orang diberitahu, ini loh, kamu minum vitamin ini. Pasti orang itu bertanya, apa manfaatnya? Kalau dia mengerti manfaatnya, maka dia dengan yakin, dia minum. Nah, begitu juga, apa sih manfaatnya Sabat buat kita? Nah, kita mesti mengerti dulu, baru kita masuk di dalamnya dengan satu pengertian. Beberapa manfaat memiliki perhentian dengan Tuhan. Satu, Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Dikatakan demikian, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat yang ke-31, saudara perhatikan.
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada satu kekuatan di dalamnya, saudaraku, sehingga mampu mengatasi kesukaran yang ada. Begitu juga kita sekarang ini sedang berjalan dalam dunia yang penuh dengan kegersangan, penuh dengan kekeringan, saudara. Penuh dengan duka cita. Mudah sekali membuat orang beriman mengalami keletihan. Ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Nah, ini perlu kita alami. Perlu kita alami, saudara. Ya. Perlu kita sadari. Kalau hari-hari ini kerohanian kita kering, rasanya ya dengan Tuhan begitu-begitu saja. Nggak ada sukacita, nggak ada kepuasan. Dan rasanya membosankan. Nah, perlu saudara perhatikan. Perlu saudara perhatikan. Supaya jangan sampai kita jatuh. Ya, jangan sampai kita jatuh. Yang kedua, manfaat. Beberapa manfaat kita memiliki perhentian, ada jalan lepas. Nah, ada jalan lepas, saudara. Di saat kita, kenapa? Di saat kita masuk dalam perhentian Tuhan, Roh Kudus mengingatkan akan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah pernah kita baca. Roh Kudus mengingatkan. Nah, itu menimbulkan iman. Coba kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Waktu Daud menghadapi Goliat, apa sih yang dikatakan? Apa sih yang diingat oleh Daud? Nah, itu diucapkan kepada Saul. Coba kita melihat satu persatu ayat itu di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, saudaraku. Ayat yang ke-33 sampai ke-37. Di ayat 33, ini Saul membicarakan tentang fakta musuh yang akan dihadapi oleh Daud. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, kalau kita mau bertempur, terus ditunjukkan fakta seperti ini, udah kecil hati kita. Tapi Daud tidak. Haleluya. Ada satu kekuatan di dalamnya. Justru Daud mengingat pertolongan Tuhan. Ayat 34. Daud berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Perhatikan saudara, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Waktu Saul menunjukkan gak mungkin. Tapi Daud punya satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia tunjukkan, ini dulu dan sekarang Tuhan akan menolong. Di ayat yang ke-37, nah, ini kata-kata iman daripada Daud. 1 Samuel 17:37. Pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya, haleluya. Kata-kata iman Daud, saudara. Jadi dengan kata lain, kalau saat ini mungkin kita sedang menghadapi jalan-jalan yang sulit. Nah, saudara ingat, jangan hanya kita melihat di depan kita fakta yang mengerikan. Mungkin kanan kiri kita lihat, aduh, ini sudah tutup perusahaan ini sudah di PHK dan lain sebagainya. Tapi kita ingat, kita berkata begini, kalau dulu Tuhan sudah memberkati aku sudah mengalami kasih Tuhan. Sekarang Tuhan yang sama pasti menolong aku, pasti memberkati aku, dan pasti ada jalan lepas. Amin saudaraku, haleluya. Jangan perjalanan kita hanya dengan fakta, tapi lihat iman. Dengan iman, kalau dengan iman sesuatu yang mustahil itu bisa dikerjakan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya, haleluya. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca, waktu kita masuk di dalam perhentian, huruf itu, firman Tuhan, huruf itu mati, tetapi roh itu menghidupkan. Nah ini, saudara, itu menimbulkan iman. Firman yang diurapi oleh Roh Kudus di saat kita membaca itu menimbulkan iman. Saudara baca nanti dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Haleluya. Nah, saat firman itu muncul, kita mesti praktekkan. Jangan didiamkan. Iman tanpa perbuatan ya mati, saudara. Nggak ada guna. Percaya tanpa perbuatan ya mati. Sebab itu pada waktu firman itu muncul, ucapkan. Nah, sekarang saya bawa lagi saudara ke dalam 1 Samuel 17, 45-46. Nah, ini kenyataannya setelah Daud berhadapan dengan Goliat. Sebelumnya proses itu Daud bercakap-cakap dengan Saul. Belum menghadapi kenyataannya. Tapi imannya daripada Daud membawa Daud menghadap kepada Goliat. Takut tidak. Sekarang kita melihat 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bisa kita berkata seperti itu, saudaraku? Haleluya, haleluya. Kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan dekat, saudara, sekalipun musuh yang sedang berdiri di hadapan kita dengan kekuatan yang penuh, dikatakan oleh Daud apa? Supaya, saudara, kita melihat, orang tahu, seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Di saat kita mengalami seperti ini, hadapi. Sehingga orang melihat bahwa di dalam diri kita ada Allah yang besar. Haleluya. Ada Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menyelesaikan bagi kita kesukaran dan kesulitan itu. Lagi saya beri contoh, saudara. Ya. Pada waktu Petrus dan Yohanes di dalam Kisah 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Petrus Yohanes masuk ke dalam bait Allah.
waktu itu melihat seorang yang sedang meminta. Dia sedang mau berdoa. Petrus, Yohanes mau berdoa. Dihadapkan pada satu keadaan, ada orang yang lumpuh. Haleluya. Kalau seperti ini apa yang kita kerjakan? Petrus berkata, emas, perak tidak aku punya. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Yaitu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalan. Haleluya. Haleluya. Ya. Demi nama Yesus, saudara dan saya punya nama itu, memiliki nama itu. Dan nama itu luar biasa. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dan itu saudara dan saya miliki. Bagikan saudara. Orang-orang yang dalam kesulitan, kesukaran, bagikan. Kalau kamu percaya dalam nama Yesus, ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada jalan lepas. Mungkin emas perak kita nggak punya. Tapi apa yang kita punya, kita bagikan. Haleluya. Jangan diam, saudara. Bagikan. Oh haleluya. Haleluya. Berikan. Yang ketiga. Ternyata Sabat itu membawa berkat. Perhentian dengan Tuhan membawa berkat. Sebab apa? Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Pada waktu Musa, bangsa Israel perang dengan orang Amalek, Yosua ada di dalamnya, saudaraku. Nah, ternyata Musa melihat waktu dia turun tangan, kalah. Tapi pada waktu Musa mengangkat tangan, di medan perang terjadi kemenangan. Ternyata ada hubungan yang erat antara kita berdoa dengan dunia yang sedang kita hadapi. Nah, haleluya. Ada berkat istimewa. Tapi jangan dibalik, saudara. Oh, kalau begitu saya harus memiliki Sabat supaya saya diberkati. Itu keliru. Itu keliru, saudara. Ya, itu keliru. Haleluya. Sabat itu merupakan sebuah kebutuhan yang mutlak. Sebuah kebutuhan yang mutlak. Nah, di dalam kitab Yeremia, nah ini dia. Apa yang terjadi? Apa yang akan kita alami di saat kita melakukan Sabat? Satu perhentian, bukan hari saudara ya, tapi setiap hari ada perhentian dengan Tuhan. Setiap hari. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-21 sampai yang ke-27. Nah, ini panjang saudara, tapi ini berkatnya bukan main. Ya, saya akan bacakan demikian. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat. Dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Kadang orang beriman ini gak taat, saudara. Kalau orang Bangka bilang bakpa, gak peduli. Pokoknya yang penting kerja. Cuan, untung. Tapi lupa dia. Nah, di ayat yang ke-23, saudara perhatikan. Namun mereka tidak mau mendengarkan. Tidak mau, saudaraku. Dan tidak mau memperhatikannya. Melainkan mereka berkeras kepala. Sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. 24.
dikatakan demikian, apabila kamu sungguh-sungguh, mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak bawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. 25, saudara perhatikan. Maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem dan kota ini akan didiami orang untuk selamanya. 26, orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Ayat 27 saudara perhatikan, tetapi ada tetapinya. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan tidak akan terpadamkan. Jadi ada satu perbedaan antara orang yang menurut, maka Tuhan akan mengirimkan berkatnya. Tetapi yang tidak menurut, justru api menyala, membakar habis. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, ayo kita mesti sadar. Kalau Tuhan mengatakan, ingatlah. Ada sesuatu penting di dalamnya. Ingatlah dan kuduskan. Haleluya. Kadang beberapa orang seperti tadi di Yeremia keras kepala, saudara. Enggak mau, enggak percaya. Dan dia buktinya, tanpa Tuhan pun saya bisa sukses, tanpa Tuhan pun saya berhasil. Ngapain sibuk-sibuk? Buang waktu untuk berdoa, buang waktu untuk bersekutu. Lain, saudara. Berkat ini lain. Tuhan memberkati plus memberi keselamatan. Memberkati plus bonus keselamatan. Haleluya. Haleluya. Di dalam kitab Yesaya, saya akan bahas ayat per ayat ini saudaraku. Yesaya 48, saudara perhatikan ya. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Dikatakan apa? Di dalam ayat 17, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. 17, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi kalau kita melihat di ayat 17, itu sampai Tuhan berkata demikian, yang maha kudus, akulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Yang dikatakan mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Saya beri contoh begini. Ini peristiwa waktu Petrus menangkap ikan, gagal. Nah saudara perhatikan di ayat 17 tadi, Tuhan yang maha kudus mengajar. Terus Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus menjawab, Tuhan semalam-malaman hasilnya nihil, kosong, nggak ada. Tapi di sini Tuhan memberi ajaran kepada Petrus, mengajar. Ayo, bertolak ke tempat lebih dalam, tebarkan jalan. Berhasil tidak? Berhasil, saudara. Asal kita mau menurut. Berhasil, saudara. Berhasil. Haleluya. Di sini kita melihat sekalipun Petrus berpengalaman, gagal. Tapi kalau Tuhan memberi perintah, tidak pernah gagal.
Selalu berhasil. Haleluya. Nah, dikatakan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini mustahil. Di siang hari nangkap ikan, mustahil. Tapi Tuhan mengajari sebuah jalan yang luar biasa. Petrus taat, hasilnya luar biasa. Nah, kita akan melihat saya tadi lanjut di ayat yang ke-18. Nah, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini hasil orang yang memperhatikan perintah Tuhan. Hasilnya seperti ini, saudara. Ada damai, ada sukacita. Nah, kadang mungkin timbul pertanyaan begini. Seperti dalam Kisah Para Rasul 16, ayat 6 dan 7. Saya beri tanda petik, gara-gara Paulus mengikuti perintah Tuhan, akhirnya mata jasmaninya melihat bahwa penjara. Lah, kok bertolak belakang, saudara? Kok bertolak belakang? Ikut perintah Tuhan, justru terdampar dalam penjara. Saudara jangan kecil hati, kita tidak tahu langkah-langkah ke depan. Tapi yang penting, saudara dan saya memperhatikan firman Tuhan. Yusuf nggak tahu. Yusuf hidup benar, sumur, penjara, fitnahan, saudara. Tapi akhir dari perjalanan orang yang memperhatikan firman Tuhan, itu ada sukacita, ada sejahtera, ada kebahagiaan, saudara. Itu nggak bisa dirampas, ya, nggak bisa dirampas, nggak bisa diambil. Dan Paulus dan Silas membuktikan di saat dia masuk di dalam penjara menyanyi memuji Tuhan, itu tanda yang betul bahwa dia mengikuti perintah Tuhan sekalipun mengalami gangguan. Tapi damai sejahtera gak bisa diambil. Haleluya. Lanjut ayat 19. Nah, ini dia. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka, apa saudaraku, tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Haleluya. Sebab apa? Memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Nah, hukum-hukum Tuhan ini ada orang berkata, wah Pak, berat Pak. Berat. Tapi kalau kita masuk di dalam perhentian, justru ada kekuatan. Hukum-hukum Tuhan itu tidak berat. Tidak berat, saudaraku. Tapi kalau orang tidak mempunyai perhentian, hukum-hukum Tuhan itu jadi berat baginya. Haleluya. Dan janji Tuhan dikatakan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Dijamin. Haleluya. Haleluya, saudara. Ada satu jaminan yang luar biasa. Kalau Daud pernah berkata begini, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Haleluya. Haleluya. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan seperti ini, jangan sampai kita tidak memiliki firman, kita tidak memiliki masa perhentian, dan orang seperti ini, iblis mudah masuk menipu. Tetapi orang yang memiliki perhentian, memiliki firman Tuhan, iblis tidak mendapatkan keuntungan. Karena kita mengerti siasat iblis, kita mengerti. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ini kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya tentang mengampuni, ya, tentang mengampuni saudaraku. Nah, di 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi iblis
tipu muslihat iblis ditelanjangi oleh kebenaran firman Tuhan yang di dalam pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi tahu-tahu ujungnya menuju maut. Kita nggak tahu akhir, tapi Tuhan memberitahu. Karena firman itu pelita dan suluh dalam perjalanan hidup kita. Sehingga setan tidak dapat keuntungan. Haleluya. Kita berarti menang. Kita berarti bebas. Kita berarti ada satu sukacita yang mengalir. Ada damai. Ada kepuasan. Saat-saat seperti ini. Jangan kita lepas dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan kita lepas dari firman. Karena firman itu menerangi jalan hidup kita. Sehingga kita tahu, mau ambil satu tindakan, firman Tuhan sudah menyorot, sudah menerangi. Sehingga kita tidak mudah terjebak. Sehingga kita tidak mudah tergelincir. Orang muda tanpa pengalaman, firman Tuhan mengatakan, gampang dijerat. Gampang masuk dalam jerat. Tapi orang muda yang memiliki firman lebih berpengalaman dari orang-orang tua. Haleluya. Kesimpulan yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari. Sadar atau tidak, kita sedang berada dalam satu kegersangan dunia ini. Serba tidak menentu. Kapan berhenti? Kapan kita bisa bekerja? Kapan kita bisa berkumpul kembali? Belum tahu, saudara. Belum tahu. Tetapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, gak mudah putus asa. Ayat terakhir, Mazmur 27, ayat 4 sampai yang 6. Mazmur 27 ayat 4 sampai yang 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ada satu kerinduan, itulah yang kuingini, kata Daud. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati baiknya. Jadi Daud minta, Tuhan, kalau boleh, aku boleh diam di dalam rumah-Mu untuk menikmati. Nah, ayat yang kelima, sebab apa, saudaraku? Sebab Ia, Tuhan, melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke gunung batu. Haleluya. Jadi satu orang masuk dalam pondok Tuhan dilindungi. Dijaga, saudara. Dijaga. Dan dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayo, jemaat Tuhan yang saya gembalakan, ini sebuah peringatan bagi kita. Kalau hari-hari yang lalu kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan, tidak ada masa perteduhan, tidak ada masa perhentian dengan Tuhan. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Berhentilah, masuklah dalam persekutuan. Tapi kita perlu ingat, kita tidak bisa sembarang. Kita harus bereskan. Kalau bermusuhan, kalau masih ada hutang belum bayar, kalau masih ada anak kurang ajar sama orang tua, dan sebagainya. Orang tua yang tidak menjaga memelihara anaknya, harus bereskan. Sehingga kita betul-betul masuk dalam pondoknya, dalam perlindungannya, dalam naungannya. Firman Tuhan mengatakan aman dalam lindungan Tuhan. Saudara jangan takut, saudara jangan khawatir, saudara jangan gentar. Ya. Jangan takut, saudara. Perlindungan Tuhan
lebih daripada cukup. Damai sejahtera Tuhan cukup mengawali hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ayo kita berdoa, haleluya, supaya kerohanian kita meningkat dan kita tidak jatuh di tengah-tengah keganasan dunia ini, di tengah-tengah kegersangan dunia ini. Haleluya. Bapa dalam sorga, hamba-Mu terbatas untuk berbicara, tapi Roh Kudus akan mengingatkan kami semua. Kalau hari-hari yang lalu kami tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, biar hari ini kami menyadari bahwa sangat penting di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kami tidak mau melepas. Kami tidak mau lepas dari Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Karena di situ ada kekuatan, ada sukacita yang mengalir, ada pertolongan. Beban kami lepas. Beban kami terlepas Tuhan. Dan kami percaya di saat umat-Mu datang kepadamu, merendahkan diri, melepaskan dosa, dan masuk dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai yang mengalir. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai umat-Mu, baik saat mereka keluar bekerja, baik saat mereka kembali, perlindungan-Mu berikan senantiasa ada dalam hidup umat. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah lepaskan. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya. Terima kasih, biar umat Tuhan hari ini boleh bangkit, boleh tegak, tidak tertunduk lagi. Sebab janji Tuhan, iya dan amin. Di saat kita mengindahkan Sabat, justru berkat Tuhan yang datang. Terpujilah nama-Mu, bahkan Tuhan berjanji, selagi umat-Mu hidup, Tuhan sudah mengatur berkat itu. Tuhan sudah menyediakan berkat itu. Dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu takut. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih, hamba-Mu serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu, dalam perlindungan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, buat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, memampukan seluruh umat, memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita untuk melewati hari-hari yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Kami keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Amin.